Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وسلم تسليما كثيرا برحمتك ارحم الراحمين عدد خلقه تعالى ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته كما يحب ربنا ويرضى نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah rabbil alamin. InsyaAllah tazkirah ringkas subuh kita ambil satu atau dua ayat surah Sajadah ya, yang selalu dibaca sama ada malam Jumat ataupun pagi Jumat ataupun hari lain. Surah Sajadah. Bismillahirrahmanirrahim. Dulu sudah pernah disorot sebenarnya ya. Halaman 416 ayat 12. Di atas ya, walau tara. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Sadaqallahul azim. Itu saja ya, 2 baris. Ini tajuk mujrimun. Kisah akan terjadi nanti di hari kiamat. Dalam Quran gambaran hari kiamat sudah banyak dikemukakan ya. Gambaran hari kiamat yang akan dihadapi, episod demi episod, peristiwa demi peristiwa sudah banyak dikemukakan. Di sini cerita orang yang hidupnya lengah dan lalai. Hidupnya tidak untuk meraih amal saleh. Nanti di sana ingin balik ke dunia. Ingin hidup ke dunia semula. Merebut amal saleh. Ini ceritanya ini. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim. Sekiranya lah engkau lihat saat mujrimun, penjahat-penjahat, penderhaka, nakisu ru'usihim, menundukkan kepalanya di hadapan Allah, merayu, menyesal, menangis, inda rabbihim, di hadapan Allah, merayu. Apa rayuannya? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Rabbana. Di sana nanti Rabbana, di sini tidak Rabbana. Rabbananya di sana nanti. Patutnya kita di sini ya, Rabbana ighfir lana dzunubana. Ini Rabbananya di sana. Rabbana ya Rabb, absarna, kami sudah menyaksikan, wa sami'na, kami sudah mendengar. Realiti hari kiamat sudah kami lihat, kami dengar. Penderitaan manusia di sini, penyesalan manusia. Farji'na, kami ingin kembali ke dunia, tolonglah ya Allah. Untuk apa? Na'mal salihan, kami ingin merebut amal saleh. Berarti orang ini waktu hidupnya tidak beramal saleh. Berarti tujuan asas hidup di dunia amal saleh. Tujuan asas manusia hidup amal saleh. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh ya Allah. Kalau kami dihidupkan ke dunia lagi,
Inna muqinun, kami sudah yakin sekarang ya Allah. Dah nampak azab baru yakin. Sekarang tak yakin. Tak yakin. Kalau yakin mesti ke masjid. Kalau yakin mesti beribadat. Itu maka sifat pertama orang muttaqin di awal Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Tengok ya. Di halaman Alif Lam Mim tu. Di halaman Alif Lam Mim boleh kita baca ayat ni, mungkin 90% jemaah hafaz ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Di sana tadi muqinun. Orang beriman di sekarang yakinnya, bukan di sana. Di sana yakin terlambat, berarti hidup orang itu tidak yakin. Itu maka dia tidak merebut amal soleh. Orang beriman yakinnya di sini. Wabil akhirati hum yuqinun. Orang yang lengah dan lalai yakinnya di sana. Di sana nanti nampaklah ya orang ke masjidnya. Subhanallah. Subhanallah. Nah, inilah sifat muttaqin ya. Jadi kita perhatikan ayat tadi. Rabbana absarna, ya Allah kami sudah melihat menyaksikan. Wa sami'na, sudah mendengar. Jadi salah satu sifat mukmin mesti melihat. Nampak kebenaran itu. Nampak keindahan Islam itu, belajar dia. Wa sami'na, mau mendengar. Mau mendengar. Kalau tak mau mendengar, nanti menyesal di sana. Tengok ayat dalam surah Al-Mulk, orang yang tak mau mendengar di sana. Penyesalan orang yang tak mau mendengar. Lihat suratul Mulk ya. Kemarin kita ada surat awal suratul Mulk sekejap ya. Minggu lepas hari apa? Tengok halaman 562 ayat 10. Wa qalu law kunna nasma'. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini sesalan ahlun nar dalam neraka. Wa qalu, mereka menjelaskan, law kunna nasma', kalau kami di dunia dulu mau mendengar, kalau di dunia dulu kami mau mendengar, au naqil, memikirkan apa yang kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, kami tak akan masuk neraka. Kalau kami dulu mau mendengar, kami fikirkan apa kami dengar itu, tidak akan masuk neraka kami, katanya. Subhanallah. Subhanallah. Kalau dilihat pula sifat-sifat orang kafir ya di awal Baqarah, tadi halaman Alif Lam Mim, ini halaman sebelahnya. Sebelah Alif Lam Mim tuh. Bismillah. Halaman 3, sifat orang kafir dulu. Khatamallahu ala qulubihim, artinya tertutup. Wa ala sam'ihim, pendengaran juga. Artinya orang itu tidak mau mendengar. Mendengar pun dia tidak akan masuk. Wa ala absarihim, penglihatannya juga. Ghisyawah, disekat. Subhanallah. Itu sifat orang kafir ya. Tengok sifat orang munafik halaman 4. Halaman 4 sifat munafik. Summun, bukmun, umyun. Summun, peka, tidak mau mendengar. Bukmun, tidak mau ngomong, tidak mau cakap. Umyun,
Tidak nampak sama dia. Mata ada tapi tak mau melihat. Sama beratnya sifat kafir dengan munafik ya. Ayat 7 itu sifat kafir. Ayat 18 sifat munafik. Karena dari ayat 8 sampai ayat 20 itu sifat munafik. Sifat munafik nak mau mendengar, sifat kafir tidak mau mendengar. Maka orang kafir itu susah menerima kebenarannya. Illa man rahimahullah, kecuali orang dipilih Allah ya. Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Orang beriman seharusnya mau mendengar. Tengok ayat dalam surah sejarah tadi juga sifat orang beriman macam mana orang itu mendengar. Idza dzukiru bi ayati rabbihim khurru sujada. Subhanallah. Tengok tadi ya. Lihat lagi halaman 416 tadi. Sifat orang beriman ayat 15. Innama yu'minu bi ayatina. Orang beriman yang mengimani Al-Quran, alladzina idza dzukiru biha, kalau diperingatkan tentang ayat kalamullah, kharru, mereka menyungkur, mereka sujud, mereka bertasbih. Artinya akur. Wa hum la yastakbirun, tidak ada sifat takbur, angkuh tak ada, ego tak ada. Malah tatajafa junubuhum anil madaji. Mereka di malam hari beribadat, berqiyamul lail, bertahajud. Yad'un, sambil berdoa. Yad'una rabbahum, berdoa kepada Allah khaufan, dengan rasa risau dia, memikirkan nasibnya, memikirkan keluarganya, memikirkan masyarakatnya, memikirkan umatnya. Wa tama'a, dan harap. Risau, takut dan harap. Ya Allah, rambut saya sudah putih ya Allah. Tuntunlah kehidupanku ini ya Allah. Pintu kubur sudah dekat ya Allah. Kawan-kawan sebaya sudah banyak yang mendahului saya ya Allah. Begitu dia berdoa. Saya menunggu giliran saja ya Allah. Bagi yang sudah di penghujung lah ya. Begitu caranya. Khaufan, rasa risau dan takut, tamaan dan harap. Harap-harap engkau ampunlah aku ya Allah. Jangan engkau abaikan ya Allah. Tidak mungkin engkau mengecewakan harapanku ini ya Allah. Begitu sifat beriman. Berdoa kepada Allah dengan merendah diri, dengan berhibah, dengan bersedih. Dalam ayat lain dengan tangisan lagi ya. Tengok contohnya surah Maryam. Orang itu menangis. Halaman 309. Halaman 309 ayat Sejadah 58. Iza tutla alaihim ayatuna, kalau dibacakan ayat kalamullah, ayatul rahman, kharru sujada, sama dengan tadi. Menyungkur, sujud, wa bukiya, Nangis dia memikirkan nasib dirinya, nasib pasangan hidupnya, nasib anak cucunya. Kalau saya meninggal macam mana lah anak cucu saya? Sudahkah saya bimbing dengan baik? Adakah kalau saya meninggal mereka akan mengirim dosa hari-hari sama saya ya Allah? Ini kebanyakan manusia. Kebanyakan manusia orangnya mati, dosanya hidup karena anak istri tidak dibimbing. Majoriti manusia zaman sekarang hidupnya lengah dan lalai. Bila meninggal, dosanya mengalir. Dosa jariah, bukan amal jariah ya. Orang yang tahu sedekah jariah. Ini dzunubun jariah, dosa mengalir. Kenapa? Ketua keluarga
si ayah, si suami tidak membimbing ahli keluarganya dengan baik. Orang beriman, iza tutla alaihim ayatul rahman, bila dibacakan ayat-ayat kalamullah, kharru, menyungkur dan bersujud, artinya akur dan patuh, taat, setia. Wa bukiya, menangis. Subhanallah. Subhanallah. Jadi ayat 12 surah Sajadah tadi intinya apa? Tujuan manusia hidup na'mal salihah. Dua patah perkataan saja. Ingat yang dua tu. Tujuan manusia hidup na'mal salihah. Beramal saleh. Selaras dengan ayat surah Al-Mu'minun yang dulu sudah pernah juga dibincang ya. Surah Al-Mu'minun juga sama. Tujuan manusia hidup beramal saleh. Itu maka waktu ruhnya mau dicabut, si cuai tadi, si lengah dalalai tak siap nak mati. Halaman 348 ayat 99 dan 100. Orang yang lengah dalalai, yang jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, bila nak mati menyesal. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, tolonglah ya Allah, sambunglah dulu. Ini ayatnya, ayat 99 dan 100 ya. Hatta iza jaa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta iza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Apabila maut sudah sampai, orang tu mau dicabutnya rohnya, mau mati, sudah tahu dia mau mati, qala rabbirji'un, ya Allah jangan dulu cabut ya Allah, jangan matikan aku dulu ya Allah, sambunglah dulu ya Allah, tangguhlah dulu ya Allah, undurlah dulu ya Allah, tundalah dulu ya Allah. Irji'uni la'alli a'malu salihan. A'malu salihan, saya akan beramal saleh. Tadi dalam surah Sajadah na'mal salihah, ini pun a'mal salihah. Dari ayat-ayat seperti ini ulama membuat rumusan untuk apa Anda hidup, untuk beramal saleh. Untuk apa belajar? Untuk beramal saleh. Untuk mengapa mengajar? Untuk melahirkan anak didik yang saleh. Kenapa belajar? Untuk jadi penuntut-penuntut yang saleh-salehah. Ulama pendidikan mengatakan tujuan belajar 3 patah perkataan saja. Takwin al-fardis saleh, membentuk insan yang saleh, melahirkan insan yang saleh. Subhanallah. Jadi orang ini masa nak dicabut rohnya menyesal. Pasti yang tak ke masjid tu kalau nak mati mesti menyesal. Ya Allah, saya belum ke masjid lagi ya Allah. Saya ingin dicabut rohku. Di hari aku meninggal itu aku ke masjid ya Allah. Ya Allah, belum baca Quran lagi ya Allah. Cabutlah rohku ya Allah. Waktu aku meninggal tu aku baca Quran. Macam cerita seorang hamba Allah tu ya, dalam surah Al-An'am. Dia meninggal waktu baca Quran. Subhanallah. Ayat dalam surah Al-An'am cukup memberangsangkan ya. Subhanallah. Halaman 144. Seorang hamba Allah, insan yang taat, yang beramal saleh, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ingin meninggal waktu aku berpuasa sunat. Itu doanya. Kalau orang kita husnul khotimah saja tapi tidak jelas.
Allah makhtim lana bi husnil khatimah, tapi tidak jelas apa. Ya Allah, kami ingin kesudahan yang baik. Karena sebut, ya Allah, saya ingin meninggal, di hari saya meninggal, saya bertahajud, saya bersalat subuh berjamaah. Doa macam tu. Kalau dalam kepalanya tidak ada sembahyang subuh, tidak perlu, susah tu. Orang ini dia meninggal, waktu dia sehat apa doanya? Ya Allah, saya ingin meninggal waktu berpuasa sunat. Artinya apa? Dia sehat, dia puasa, jadi tidak sakit. Lantas dia puasa. Di hari dia meninggal, dia puasa, dia membaca Quran, dia pegang Quran, dia membaca Quran. Inilah yang dibacanya ayat 127 surah Al-An'am. Lahum darussalam, tersedia untuknya jannah darussalam. Inda rabbihim, pada sisi Allah. Wa waliyuhum, Allah pelindungnya, Allah penjaganya. Dia dijaga Allah, dia dilindungi Allah. Bimakan ya'malun, berkat kerja kerasnya, berkat usahanya. Dia berusaha, dia puasa sunat, dia baca Quran. Lalu inilah ayat Quran dibacanya, dia pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Cerita orang saleh yang dicatat dalam sejarah, bukunya pun ada. Subhanallah, subhanallah. Ini cerita hamba Allah di sini, perempuan ya, muslimah, namanya Nafisah. Nafisah ini cicit kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kisah gemilang Nafisah. Nanti tengoklah dalam sejarah ya, Nafisah cicit kepada Sayyidina Ali, meninggal waktu membaca Quran. Subhanallah. Kita ada cakap sahabat kita dulu ya, yang lama kerja di Brunei, bila balik ke negerinya sudah habis kontrak, tapi semasa kerja di Brunei tekun solat berjamaah di masjid, jarang absen. Balik ke negerinya sudah habis kontrak, dia meninggal. Time macam ni lah, lepas sembahyang subuh, menunggu sembahyang duha, dia meninggal di masjid. Pergi ke masjid bawa kendaraan sendiri, meninggal di masjid. Sehat, tidak ada sakit. Dalam hadis dikatakan, ada hadis dari Imam Tirmizi, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, mengambil berat tentang solat berjamaah, asya bi khair wa mata bi khair, katanya hidup matinya akan dilindungi Allah. Ke masjid ni bukan suka-suka, ada mood pergi, tak ada mood tak pergi, bukan. Itu jangan-jangan tak dinilai nanti ibadatnya, dia tak faham. Maka ada seorang penceramah mengatakan, mungkin 60% orang ke masjid itu orang bermasalah, katanya. Ada masalah dia, mungkin pergi ke masjid lah sekejap. Bukan ke masjid seterusnya. Ke masjid lah, mudah-mudahan ada rahmat Allah, keampunan Allah, mudah masalah saya ini selesai. Ada penceramah cakap macam tu. 60% orang ke masjid bukan karena cinta Allah, bukan karena cinta rumah Allah, karena ada masalah yang dihadapinya, maka dia ke masjid, mudah-mudahan selesai masalahnya. Ke masjid karena mencintai Allah, ke masjid karena mencintai ajaran Rasulullah SAW, ke masjid mencintai rumah Allah, mencintai kitabullah. Patutnya di masjid kitabullah dibincang. Kalau pergi ke masjid tidak dibincang kitabullah, tidak betul. Tidak betul. Tempat mengkaji kitabullah, membincangkan kitabullah di masjid. Di rumah dia tak bincang, tak buka Quran pun kadang-kadang. Bila kita ke masjid, kita kena bincang itu. Maka dipilih tadi basicnya ayat 12 surah As-Sajdah tadi. Apa intinya? Inti ayat 12 surah As-Sajdah ini
kerja kita hidup ini untuk beramal saleh. Na'mal salihan. Tengok, lihat ayat dalam surah Maryam satu tentang amal saleh. Surah Maryam. Bismillah. Sebelum surah Taha. Cantik sekali di sana. Halaman 312. Ayat 96. Innal ladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Subhanallah, hebatnya ayat. Orang yang beriman, beramal saleh, orang itu akan dicintai Allah. Orang itu akan dicintai Allah dan akan dicintai makhluk. Saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah mencintainya, manusia pun mencintainya. Cinta apa? Cinta karena Allah. Subhanallah. Subhanallah. Tengok ayat 85. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Halaman 311 ya, masih surah Maryam ayat 85. Di sini muttaqin. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Pada hari kiamat nanti al-muttaqun menjadi tetamu Allah. Al-mujrimun ayat 86 sesudahnya ya. Tadi ayat 85 muttaqun menjadi orang yang disambut dihormat di hadapan Allah nanti di sana dari kiamat. Ahlul masjid berada di tempat berteduh yang bernaung khusus ya, tempat VIP akhirat. Al-mujrimun yang disebut dalam surah Sejadah tadi diheret ke neraka jahanam. Wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda. Dengan keadaan haus. Orang masuk neraka itu haus. Dan disediakan minuman azab. Dia haus, dia minum. Kalau dalam surah Sejadah katanya penduduk neraka itu minum seperti binatang ternak yang kehausan minum. Pernah tengok kerbau minum atau lembu minum? Tak pernah. Itulah dulu di kampung ternak lembu, ternak kambing, ternak kerbau. Lembu itu bila minum macam tak akan berhenti minumnya. Di dalam surah Sejadah dicakap orang ahlun nar itu meminum air azab tu macam unta kehausan. Tengok ya. Subhanallah. Tengok surah apa? Surah Al-Waqi'ah. Ayat berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Mensifatkan, menggambarkan orang ahlun nar itu minum fasyaribuna syurbal him katanya. Dua patah perkataan saja. Azza nuzuluhum yaumaddin. Halaman 536 ayat 55. Fasyaribuna alaihi minal hamim fasyaribuna syurbal him. Mereka meminum air di neraka itu seperti unta kehausan, meminum dengan rakus, dengan lahap, dengan ganas air azab itu. Subhanallah. Subhanallah. Itu yang disaksikan oleh ahlun nar, itu yang mereka meminta kepada Allah supaya hidup ke dunia ingin beramal saleh. Jadi
Ramai manusia, mungkin 80% manusia tidak tahu untuk apa dia hidup. Hidup 2 patah perkataan saja, na'mal salihan. Itu saja. Tujuan hidup 2 patah perkataan saja. Kalau tujuan mendidik tadi 3 patah ya. Karena membentuk, mencorakkan, melahirkan anak yang saleh, melahirkan anak didik yang saleh. Kenapa mengajar? Kenapa belajar? Saya ingin melahirkan anak didik yang saleh, salehah. Itu juga tujuan perkawinan ya. Tujuan perkawinan mendirikan rumah tangga yang saleh, salehah. Suami yang saleh, istri yang saleh, anak yang saleh, salehah. Dah lebih 2 kali disebut di sini barangkali. Sebelum Ramadan ada seorang anak antar message, bekas pelajar dulu. Ustadz katanya, saya bulan Ramadan ini berniat nak khatam Quran 30 juz. Saya nak hadiahkan kepada ayah dan ibu yang masih hidup. Dapatkah mereka pahalanya katanya? Itu pertanyaannya. Dipikir pahalanya untuk orang yang mati, Pak. Ramai orang melihat Quran ini untuk orang yang mati, Yasin untuk orang yang mati. Quran dan Yasin untuk orang yang hidup. Kalau dalam kepalanya nantilah saya baca Yasin untuk ayah ibu saya tidak perlu. Salah. Jangan-jangan tidak terima bacaannya. Kalau mindahnya, mindsetnya dah salah. Yasin untuk orang yang hidup, Fatihah untuk orang yang hidup. Kalau ada orang meninggal, Al-Fatihah. Fatihah itu untuk Anda yang hidup. Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah kasih masjid solehin. Allah kasih aku datang ke rumahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah amin. Allah kasih tanganku pegang Quran. Alhamdulillah untuk orang yang hidup. Bangun tidur, alhamdulillah. Keluar jamban, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Naik kendaraan, subhanallazi sakhkhara lana, subhanallah. Jadi anak yang bertanya tadi di antara WhatsApp, jawabannya mana dapat di WhatsApp. Adakah pahala saya bila saya baca Quran, pahala khatam Quran saya sampai kepada ayah dan ibu yang masih hidup katanya. Ayah dan ibu sebelum dia kawin niatnya ingin menjadi pasangan yang saleh, ingin melahirkan zuriat yang saleh. Dapatlah anak, kasihlah nama yang baik, didiklah dengan yang baik. Itu tujuan hidup. Kalau itulah tujuannya hidup mendirikan rumah tangga, apapun dibuat anaknya nanti pahalanya dapat sama ayah dan ibu. Tidak payah dihadiahkan, automatically dia dapat. Maka dalam hadis dikatakan, barang siapa dikurniai 2 orang anak perempuan, diajarnya mengenal Allah, diajar berakhlak, diajarnya salat, tutup aurat, dididiknya, disekolahkannya. Kata Rasulullah, saya dengan dia nanti di jannah berdampingan katanya. Saya bersamanya. Orang yang ada 2 anak perempuan, dikasihnya nama yang baik, diajarnya salat, diajarnya baca Quran, diajarnya agama, diajarnya akhlak, diajar tutup aurat, dibimbingnya dengan baik. 2 orang anak saja. Kata Rasulullah, saya dengannya nanti, kata orang Brunei, bebaya katanya. Anak katanya, Rasulullah mencantumkan jarinya, saya dengannya nanti macam ini kalau katanya. Bukan susah masuk jannah ya, bukan susah. Subhanallah, subhanallah. Jadi tujuan hidup
Na'mal salihan, 2 patah perkataan saja. Nah, kalau kita kaitkan dengan suratul Asr, ya surah yang pendek dalam Quran, dan baru dibincang lagi, tapi belum habis. Dan kita dah bincang 20 siri ceramah di YouTube tentang suratul Asr. Boleh dilihat nanti. Tengok suratul Asr halaman 601. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa manusia rugi. Yang tak ke masjid rugi. Yang tak pegang Quran rugi. Yang tak belajar rugi. Siapa yang tak rugi? Amanu wa amilus salihat. Illa alladziina amanu wa amilus salihat. Yang tak rugi siapa? Illa, terkecuali amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Kemudian pecahannya watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Orang tu kalau dia beramal saleh, dia mau bercakap dia. Watawasau, dia akan bercakap. Macam mana nak bercakap? Mesti ada pendengar. Tak akan bercakap seorang. Ada yang menerima, ada yang beri. Orang beramal saleh mau memberi. Mengaji tinggi-tinggi tapi tidak ngomong. Nanti akan ditanya, kamu mengaji di mana? Universiti luar negeri. Wah. Universiti tempatan. Mana sumbangan kamu? Mana watawasau bil haqqi watawasau bis sabr? Itu surah Al-Asr ya. Tengok surah At-Tin. Sama juga. Halaman 597 surah At-Tin. Tengok ayat 5 dan 6. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian manusia itu terpuruk jatuh ke lembah yang sangat dalam. Hina. Yang tak hina siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Subhanallah. Tujuan hidup beramal saleh. Tujuan hidup beramal saleh. Iman itu sepatutnya melahirkan amal saleh. Itu maka dalam Quran amanu wa amilus shalihat. Kalau dia beriman tapi tak beramal saleh, berarti imannya tidak betul. Jadi itulah tadi ya. Dasar kita berpikir tadi ayat surah apa tadi? Surah Sajadah. Orang yang cuai hidupnya nanti di sana ingin balik ke dunia. Farji'na, kembalikan kami ya Allah ke dunia, na'mal salihan. Kami ingin meraih amal saleh, inna muqinun. Kami confident ni ya Allah. Confidennya di sana. Orang beriman confidennya tadi di mana? Dalam ayat Alif Lam Mim tu, wabil akhirati hum yuqinun. Itu sifat muttaqin. Yuqinunnya di dunia ini. Di sana tinggal memetik hasil saja lagi nanti. Sana menerima hasil saja. Itulah dulu ya. Jadi intinya apa? Intinya tengok lagi halaman 416. Tujuan kita hidup na'mal salihan. Macam mana nak mal salihan? Karena mukinun dulu, karena yakin. Kalau tak yakin, azan berkumandang dia tidur. Allahu Akbar di menara masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kenapa? Tidak mukinun. Tak yakin. Kalau yakin, setengah jam, 1 jam sebelum azan dia dah siap. Dia dah siap. Sebelum tidur dia sudah plan. Berapa jam aku tidur dan
jam berapa aku bangun. Tanda orang yakin. Kalau tak yakin dia tak peduli. Jam berapa bangun, jam berapa tidur dia tak peduli. Orang yang yakin tidurnya ibadat, berangkat ke masjid ibadat, langkahnya ibadat, baliknya ibadat. Datang dia sembahyang subuh berjamaah, dikasih hadiah gratis seperti membaca Quran 1 malam tak tidur, solat 1 malam tak tidur. Itulah amal salihan. Orang yang datang ke masjid solat waktu berjemaah dengan ilmu, dengan belajar, bukan suka-suka, bukan ikut mood. Ke masjid dengan ilmu, tidur dengan ilmu. Bila dia datang ke masjid, dikasih bonus seperti beribadat tak tidur 1 malam. Dah berulang kali disebut ya, yang datang sembahyang Isya berjamaah separuh malam, half. Jadi kalau datang solat subuh dan solat Isya dapat 1,5 malam nilai ekstra usia ibadat. Kalau dia tidur 6 jam, 6 jamnya ibadat. Kalau 1 malam 12 jam, 1,5 malam 18 jam, campur tidurnya 6 jam, 18 campur 6, 24. Dah 24 jam dia beribadat sehari semalam. Di sana nanti menerima hasil saja lagi. Tinggal menerima hasil, result saja lagi di sana. Bukan di sana. Masa nak meninggal pun panjang lagi ceritanya ya. Tadi yang dalam surah Al-Mu'minun, orang yang cuai nak meninggal dia minta sambung nyawa. Kalau orang yang taat, yang istiqamah, bila dia meninggal ditunjukkan jannah sama dia. Ini jannah semua. Dan datang malaikat menghiburnya, memberinya semangat motivasi, meyakinkannya Aji, jannah sudah milik Aji. Hajjah, jannah sudah di tangan. Ada ayatnya dalam surah Fussilat. Jadi tujuan hidup apa? Na'mal salihan. 2 patah perkataan ya. Surah Sajadah halaman 416 ayat 12. Kenapa hidup? Na'mal salihan. Dalam surah Al-Mu'minun, a'malu salihan. Apa beza a'malu dengan na'mal? Karena belajar lah ya. Na'mal kami, a'mal saya, aku. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Itu sedikit kita ambil tadi dari surah Sajadah. Surah Sajadah semuanya 30 ayat. Tadi kita ambil 1 saja untuk renungan di pagi Jumat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna ya karim. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma hafaz sultanana wa iyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh. Allahumma hafazna min kulli su'. Allahumma hafazna min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha ya mujibas sa'ilin. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Allahumma hafazna bima hafizta bi ibadakal salihin. Allahumma hafazna kama hafizta bihi awliyakal muttaqin ya mujibas sa'ilin. Uktub lana kullal khair. Allahumma uktub lana kullal khair. Allahumma yassir lana kullal khair bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka ni'mal maula wa ni'man nasir wa bil ijabati jadir. Ya hayyu qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Warham amwatana wa amwatal muslimin. Warham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Allahumma arham ahlal kuburi minal muslimin wal muslimat. Waj'al qabrana wa yawma rawdatan min radil jannah. Warhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahlil kubur. Waj'al qabrana wa yawma rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa yawma rawdatan min riyadil jannah. Allahumma ij'al qabrana wa yawma
روضة من رياض الجنة وادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم ادخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين وارحم المقيمين المسافرين المعتمرين والزائرين اللهم ارحم المقيمين المسافرين المعتمرين والزائرين اللهم ارحم المقيمين المسافرين والمعتمرين والزائرين والمعلمين المتعلمين والمعلمين المتعلمين المنتمين إليهم يا مجيب السائلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.